Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Pradana dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang hasil laporan analisis kami terhadap buku Airlangga. Saya akan menjelaskan bagian umum mungkin sedikit, lalu dilanjutkan dengan membahas maharo yang saya dapatkan yaitu istima. Dan terakhir saya juga akan membahas tentang maharo kitabah, maharo yang tidak dikerjakan oleh Alfani. Lalu saya diberikan perintah oleh Burida untuk mengerjakan, untuk membahasnya. Oke, lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang langsung saja kita akan menjelaskan tentang apa yang kita sudah dapatkan. Kita mulai dari identitas buku. Nama bukunya adalah Semangat Fasih Berbahasa Arab kelas 10. Nama penulis Hasan Saifullah. Penerbit tentu saja Airlangga edisi pertama tahun 2023, kurikulum Merdeka. Terdiri dari 6 bab. Kelompok kami mendapatkan bab Al-Hayah Al-Yaumiyah, kehidupan sehari-hari. Nah, langsung lanjut ke bawah. Ukuran buku sesuai jumlah halaman sesuai dengan tingkat. Mungkin saya jelaskan satu persatu karena kita akan lebih fokus di maharoh. Lalu di sini juga saya sebutkan metode penjelasan menulis tidak jelas. Nah, ini metode pembelajaran dalam buku ini mungkin terjadi interaksi multi arah antar guru dan peserta didik. Nah, lanjut ke bawah. Nah, ini saya akan jelaskan beberapa contoh. Di sini di kolom menggunakan media pembelajaran sesuai, saya kasih nilai 3. Karena kenapa? Sudah menggunakan media pembelajaran sesuai seperti barcode. Jadi akan banyak ditemukan barcode di dalam buku ini. Jadi itu adalah sudah mencukupi untuk media pembelajaran sesuai. Nah, untuk kolom ini contoh gambar menarik dan indah. Nah, di sini saya lupa saya taruh di 1. Kenapa? Karena banyak didapati gambar tidak jelas dan tidak berwarna. Nanti akan kita lihat di beberapa halaman nanti banyak gambar yang dia tuh seperti hitam putih atau hijau begitu. Tidak ada warnanya dan ini membuat sangat tidak menarik. Nah, terus lanjut. Nah, memperhatikan karakteristik siswa. Siswa memperhatikan karakteristik sudah memperhatikan karakteristik siswa. Kita kasih nilai 3. Misalnya dalam halaman 154 dan 169 disediakan contoh untuk laki-laki dan perempuan. Coba kita lihat halaman 169. Halaman 154 ini. Nah, di fi'il amr qalatil ya Mahmud, qalatil ya Mahmuda. Nah, ini adalah buat laki-laki dan ini buat perempuan. Jadi tidak melulu yang sebagai contoh itu laki-laki atau perempuan saja. Jadi ini termasuk juga dalam memperhatikan karakteristik siswa. Ya, betul. Nah, lalu kita lanjut langsung ke pengolahan kosakata. Kosakata buku sudah sesuai. Ada latihan untuk memperkuat makna, kami nilai 2. Tidak ada latihan untuk memperkuat makna. Penyajian bertahap. Nah, dimulai dari kosakata, dilanjut materi, lalu latihan soal. Nah, itu. Terus di pengolahan bunyi, mengajarkan bunyi yang baik. Sudah maksimal dalam mengerjakan bunyi, seperti sediakan audio yang siap didengar dalam bentuk barcode. Terus mengajarkan bunyi sulit. Belum ada hal pengajaran mengenai bunyi kata sulit yang spesifik atau khusus. Tidak ada. Jadi seperti mendengarkan biasa saja. Nah, lalu kita ke keterampilan bahasa. Mencakup semua keterampilan.
Memang benar, semua makro sudah tercover di dalam buku ini. Lalu terpadu tidak terpisah, betul, saling berkesinambungan. Nah, langsung ke maharo yang saya dapatkan, yaitu keterampilan istima'. Nah, kita lihat dulu. Nomor 1, buku memberikan perhatian yang cukup pada keterampilan menyimak. Saya kasih nilai 4 karena apa? Bahan ajar sudah sangat memperhatikan keterampilan menyimak. Bisa lihat dengan banyaknya disediakan barcode. Apabila kita lihat di bagian istima', nah, ketika kita di istima', kita akan menekan banyak audio barcode seperti ini. 1, ini 2, ini 3, dan itu 3 barcode, dan itu sangat banyak, sudah cukup. Nah, itu menunjukkan bahwasanya buku ini memberikan perhatian yang cukup pada keterampilan menyimak. Dia tidak bergantung pada guru untuk membacakan ini, karena pada faktanya tidak semua guru itu fasih dalam mengucapkan bahasa Arab, tidak semuanya. Apalagi guru-guru yang ada di pedalaman, mungkin mereka akan menggunakan bahasa Arab sesuai dengan lahjah bahasa daerah mereka. Misalnya orang Banjar ya akan terbesit termasuk di situ lahjah-lahjah Banjar yang masuk. Nah, akhirnya ini kurang bagus dalam hal istima'. Nah, jadi disediakan audio yang banyak itu memperhatikan tanda bahwasanya begini memperhatikan. Lalu pengelolaan pembelajaran menyimak dilakukan secara bertahap. Saya kasih 4. Disajikan secara bertahap. Bisa lihat dari bertahapnya kegiatan seharian disajikan dari bangun tidur di pagi hari sampai jam malam menjelang tidur. Kita lihat apakah benar yang saya ketik lakukan. Coba lihat dari gambar ini. Dimulai dari seorang Husain yang sholat subuh pada jam setengah 5 Ar-Rabi' awani sobahan, lalu dengan sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu tuh sudah, maksudnya sudah bertahap. Terus kita lihat dari di bawah juga ini, hasanatun tilmizatun sholihatun. Apabila kita mendengarkan audio ini adalah hasilnya. Ini adalah apa yang ada dalam audio ini. Indah jadwal khas an amali kulli yawmin tastaqid min naum fi sa'ati rabi'ah. Jadi dari pagi, dari jam 4 sampai fi sa'atil 'ashirah lailana. Berarti ini menunjukkan bahwasanya pembelajarannya menyimak ini sudah dilakukan secara bertahap. Oke, itu. Kita lanjut ke 3, yaitu melatih pemahaman dari guru audio. Saya kasih 2. Nah, ini nih. Ketika kita baca, sudah sangat bagus dalam hal audio ini. Sangat melatih pemahaman. Bisa lihat buktinya dari disediakannya barcode yang siap di-scan. Akan tetapi ya ini. Akan tetapi tidak perlu disediakan teks dalam maharo istima'. Istima' itu fokus mendengar, ya, fokus mendengar. Nah, ini karena tujuan utama istima' adalah melatih kemampuan pendengaran siswa dalam menerima dan memahami kosakata atau ujaran bahasa Arab. Nah, itu. Jadi kalau disediakan teks berarti ini kan kontradiktif gitu. Nah, jadi tidak perlu disediakan teks. Penyediaan teks justru ini dapat membagi fokus siswa antara membaca dan mendengarkan. Jadi siswa itu bahkan akan dominan membaca daripada mendengar, padahal istima' untuk melatih pendengaran. Jadi kalau bisa dihapus ini teks ini. Nah, ini sehingga berpotensi menghambat tercapainya tujuan pembelajaran istima'. Hal ini terutama terlihat pada halaman 161 dan 162. Coba kita lihat halaman 161 dan 162. Nah, ini teks, ini audio. Nah, 162. Nah, ini audio juga. Audio. Nah, audio di sini
itu isinya ya ini, astaiqidzu minan naumi fi sa'atir rabi'ati wan nisf. Lalu untuk apa? Nah ini ketika mendengar audio dia juga mendengarkan ini, mendengarkan atana walul futur fi sa'ati rabi'ah war rubu'. Nah berarti itu akan malah tidak menjadi bagus. Apabila tujuan penyediaan teks adalah sebagai penunjang pemahaman, maka lebih disarankan menggunakan gambar agar membantu siswa dalam memvisualisasikan apa yang mereka dengar. Jadi misalnya nih, dalam teks ini ya kan, dalam ini pengen membantu siswa itu lebih memahami, ya jangan disediakan Nah, kalau seandainya tujuannya untuk membantu ya kan, untuk membantu siswa lebih memahami istimak, jangan disediakan teks, cukup gambar. Jadi dia fokusnya ke sini, ke audio. Nah, itu. Lalu lanjut, jumlah teks simakan di setiap unit sudah sesuai atau tepat. Saya kasih nilai 3. Teks simakan banyak tersedia di Maharo Istimak ini. Di sisi lain, teks simakan mungkin bisa membantu murid-murid membantu audio yang didengar. Akan tetapi terjadinya teks simakan ini sebagaimana sudah singgung di atas justru bisa menghambat siswa dalam materi istimaknya. Ya, betul. Jumlah teks simakan di sini kalau dilihat dari teks ya buat menyimak ini ya bagus, sudah lengkap sesuai dengan audio, tapi menurut kami sebagai penganalisis itu justru buruk, justru memperburuk atau tidak membuat istimak mereka berkembang. Nah, kita lanjut ke 5. Karakteristik jenis simakan setiap sudah tepat, sudah sesuai karena dibahas berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan materi tersebut pas dengan judul bab. Nah, lanjut ke latihan sekarang. Latihan cukup, saya kasih nilai 3. Nah, kita bahas. Latihan sudah cukup, akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi. Misalnya, terdapat ketidaksesuaian pada latihan soal bagian B, di mana siswa diminta untuk mendengarkan audio lalu mencentang gambar sesuai. Ini. Kita lihat di bagian B. Siswa dengarkan dengan baik, lalu pilihlah gambar sesuai dengan ungkapan yang diperdengarkan. Ini diperdengarkan, lalu siswa mencentang yang mana nih yang didengar itu sesuai dengan gambarnya. Nah, kesalahannya adalah ada teks di sini, astaiqidzu minan naumi fi sa'atir rabi'ati wan nisf. Ya kan? Lalu untuk apa latihan ini diberikan kalau sudah ada teks yang di sini? Nah, ini tidak perlu, ini tidak perlu. Kalaupun mau dijadikan simakan, enggak, ini soal latihan, tidak perlu simakan. Jadi cukup audio lalu gambar. Nah, kalau audio saja lalu gambar, dia kan lebih effort dalam berusaha. Oh, gambarnya mungkin yang ini atau yang ini. Nah, atau yang ini. Tapi kalau sudah disediakan teks di atas gini, ya dia akan langsung memilih huruf B. Nah, ini nih kurang menurut saya. Nah, itu tidak perlu. Ya, itulah. Nah, ini selain itu gambar digunakan pada latihan tersebut masih kurang optimal karena tidak berwarna. Nah, sudah dikasih teks ya kan. Gambarnya juga kayak kurang. Kita coba lihat ini. Gambarnya ini. Roti susu kurang berwarna, kurang jelas. Ini gambar orang nonton TV harusnya. Tapi kenapa TV-nya mengeblur? Kurang jelas. Ini gambar makan, tapi kurang jelas juga apa yang dimakan. Minimal berwarna. Karena itu ya membuat orang tuh lebih termotivasi atau lebih semangat dalam belajar. Nah, itu adalah 6. Nah, ini ada beberapa catatan yang akan baca terkait penggunaan barcode. Nah, ini catatan. Sebaiknya dibuat lebih terbuka dan tidak terbatas pada satu aplikasi tertentu. Ya, bagaimana kita tahu dia ini men-scan-nya harus menggunakan aplikasi. Nah, seperti aplikasi khusus milik Erlangga. Hal ini karena
Hari ini karena dalam praktik di lapangan sering muncul kendala teknis seperti keterbatasan sinyal atau kuota internet untuk mengunduh aplikasi tersebut. Selain itu, langkah penggunaan yang mengharuskan siswa mengunduh dan membuka aplikasi terlebih dahulu dinilai kurang praktis dan dapat menghambat proses pembelajaran. Jadi lama kalau harus unduh dulu, harus download aplikasi dulu ya kalau ada internet. Nah, kenapa tidak langsung masuk ke web secara umum lalu mereka bisa bebas mendengarkan, tidak usah terlalu dibikin eksklusif seperti ini. Nah, lalu yang kedua adalah tidak perlu disediakan teks dalam haro istima. Nah, tadi sudah disinggung sedikit. Itu kurang bagus. Nah, yang ketiga adalah padahal siswa diminta untuk menekan dan mengulangi namun perlu diperhatikan penggunaan fiil dengan domir seperti anta dan atau hiya yang dinilai kurang efektif. Akan lebih tepat menggunakan domir ana karena lebih adaptif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian siswa lebih mudah mempraktikkan komunikasi tersebut dan komunikasi nyata. Halaman 161. Coba kita lihat. Halaman 161. Nah, ini di sini. Domir di sini menggunakan domir anta ya, atau bahkan hiya di sini. Tusolli tasdaiqidu minan naumi, tusolli subah jam segini, tatanawal futur jam segini, tadhabu ilal madris jam segini. Nah, kenapa tidak menggunakan domir ana yang mereka bahkan langsung bisa memakai, langsung mempraktekkan. Nah, itu. Jangan pakai duno itu solli asar, tusolli maghrib. Coba hal ini diganti dengan domir ana. Nah, itu adalah catatan-catatan yang saya berikan sebagai penganalisis. Nah, selanjutnya kita akan ke maharoh al-kitabah. Oke. Ya, sekarang ke maharoh al-kitabah. Kita buka maharoh al-kitabah. Ini adalah maharoh yang terakhir. Nah, ini nomor 1, materi penulisan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa tingkat SMA. Saya kasih nilai 4. Kenapa? Karena materi maharoh kitabah, ya kan. Sebentar, saya ngecharger sambil ngecharger, baterainya mau habis. Nah, coba kita lihat di bagian sini. Materi maharoh kitabah dalam buku ini telah sesuai dengan tingkat perkembangan siswa SMA karena tema yang diangkat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ayama yang dekat dengan pengalaman aktivitas siswa. Selain itu, pembelajaran teks rekon nasardi membantu kemampuan menulis secara tuntut dan sistematis berdasarkan urusan peristiwa. Coba kita lihat di bagian al-kitabah. Nah, maharatul kitabah. Ini sudah di maharoh kitabah, teks yang disediakan di sini itu ada pada keseharian seorang murid atau siswa. Jadi itu sudah bagus. Jadi kan dekat dengan pengalaman dan aktivitas siswa. Lalu di sini juga ada an-nasus sardi at-i'dadi, teks rekon. Nah, itu tuh sudah sesuai dengan tingkat perkembangan siswa tingkat SMA. Dengan adanya teks ini rekon an-nas as-sardi at-i'dadi itu membantu siswa melakukan kemampuan menulis secara runtut dan sistematis berdasarkan urusan peristiwa. Siswa juga diarahkan untuk membuat tulisan versi pribadi berdasarkan pengalaman mereka sendiri sehingga kemampuan menemukan ide, menyusun kalimat serta mengembangkan paragraf dalam bahasa Arab dapat terasa dengan baik. Nah, materi dan latihan seperti ini sesuai dengan kemampuan berbagai siswa tingkat SMA. Ya, itu. Lalu kita lanjut ke bawahnya. Latihan
latihan disusun mulai dari yang mudah yang ke menantang. Nah, kita kasih 4. Kenapa? Latihan sepenuhnya sudah bertahap, mulai dari sekedar merubah fi'il mudhari ke fi'il madi dan mudhari sampai ke madi. Lalu lanjutkan latihan soal pembuatan teks rekon. Coba kita lihat. Nah, ini apa kita lihat di sini, murid diperintahkan untuk menulis kembali paragraf dari mengubah fi'il mudhari menjadi fi'il madi. Mudhari menjadi fi'il madi. Nah, lalu setelah itu agak yang lebih sulit, fi'il mudhari menjadi fi'il amr. Contohnya yastaiqidu, jadi diganti sini istaiqid haikal minan naumi mubakkiron. Nah, ini lebih sulit. Lalu bertahap lagi ke bawah, yaitu yang lebih sulit. Nah, yaitu apa? Membuat teks rekon. Sebentar. Nah, ini dikasih contohnya dia. Lalu di sini diperintahkan uktub an-nas as-sirdi, tulislah an-nas as-sirdi anil hayati yaumiyah tuhki fihi yaumiyatika. Nah, disuruh untuk membuat teks ini tentang kehidupan sehari-hari yang menceritakan di dalamnya keseharian kita. Nah, jadi yang dari yang mulai mudah agak sulit, lalu yang sulit. Nah, itu berarti yang latihannya disusun mulai dari yang mudah ke yang lebih menantang. Lalu latihan menulis membantu pemahaman struktur tarkib. Latihan menulis. Nah, ini kami kasih nilai 4 juga. Nah, sangat membantu karena latihan pada halaman 171 mengharuskan murid mempraktikkan kaidah tarkib yang sudah dipelajari sebelumnya. 171, coba kita lihat. Nah, ini 171 nih. Enta jumaharatul kitabah, tulis kembali paragraf dengan menggunakan fi'il mudhari menjadi fi'il madi. Fi'il mudhari menjadi fi'il madi. Ini fi'il mudhari menjadi fi'il madi. Otomatis si murid akan mengulang di data yang ada di mereka sudah pelajari, entah dari kertas atau yang sudah mereka ingat, ya kan. Nah, otomatis mereka akan mengulang lagi atau mempelajari lagi atau bahkan mengingat, dan itu sangat membantu dalam tarkib. Nah, pemahaman tarkib, struktur tarkib itu semakin bagus punya mereka. Nah, lalu instruksi tugas menulis jelas dan mudah dipahami, kita kasih nilai 4. Kita lihat instruksi seperti uktub dan iqra sudah jelas dan mudah dipahami. Instruksinya sudah jelas dan bisa dipahami. Misalnya mana nih? Misalnya nih uktub. Nah, uktub ini sudah cukup lah, sudah mudah dipahami, tidak yang terlalu ribet. Kita lanjut ke bawahnya. Terdapat variasi latihan menulis, menyusun, melengkapi, menjawab. Kita kasih nilai 3. Sudah ada variasi mengisi dan menulis, mencakup juga menyusun kalimat atau menulis bebas. Nah, ini tadi kan cuma mengulang tulisan paragraf di sini, lalu di bawahnya ini sudah menulis kitabatul hur, menulis bebas. Ya, tabil hur. Nah, di sini nih. Di sini mereka menulis. Lalu di bawahnya kolom penulisan kata atau kalimat berhubungan sama materi sebelumnya. Kita kasih nilai 3. Sudah sesuai karena menggunakan kosakata kehidupan sehari-hari yang sudah dipelajari di materi sebelumnya. Ya ini. Serta di sini lahu jadwal khas al-yawma wa huwa ya'mal kullu 'amalin fi waqti muayyanin. Kosakata ini, materi-materi ini sudah ada pada di atas kosakata di atas. Jadi itu menunjukkan keberhubungan sama materi sebelumnya. Menggunakan kosakata yang sering dipakai sehari-hari. Kosakata seperti yaktasilu, yusalli, yadhhabu sering umum dan sering digunakan. Itu kita kasih nilai 4. Lalu yang terakhir, memberi ruang untuk siswa mencoba belajar menulis mandiri. Yaitu tadi, siswa sangat diberikan ruang untuk hal ini sebagaimana bisa dilihat dalam halaman 174. Teks rekon itu tuh ya memberikan ruang kepada siswa untuk belajar menulis sendiri. Nah,
di sini. Nah itu. Nah terus sekarang kita ke catatan dan tambahan. Latihan menulis sebaiknya diperbanyak mengingat materi yang dipaparkan dalam buku ini sudah cukup banyak sehingga siswa memerlukan lebih banyak kesempatan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan menulis mereka. Jadi soalnya tuh dibuat lebih banyak nih di kitabah nih. Nah soalnya harus dibuat lebih banyak kalau bisa. Nah ini. Jadi untuk kitabah yang akan dilakukan untuk di OAS, tapi kan saya mendapatkan maharo istima. Jadi adapun untuk kitabah ini pertama teks nanti akan ada latihan lebih banyak. Jadi tidak cuma 3 saja. Cuma yang tadi teks respon terus ini enggak, masih banyak, harus lebih banyak gitu. Murid dilatih untuk menulis. Lalu kedua, latihan halaman 174 siswa diberi untuk memeriksakan hasil teks yang telah dibuatnya di depan teman-teman. Kegiatan tersebut lebih mengarah pada keterampilan maharo kalam karena berfokus pada kemampuan bicara dan presentasi. Oleh karena itu akan lebih tepat apabila tugas tersebut ditempatkan pada bagian maharo kalam 174. Coba kita lihat. Nah ini ya. Oh. Ini. Oh ya. Nah, di sini disuruh mempresentasikan setelah mempresentasikan. Nah, tilmid 1 apa, tilmid 2 apa. Nah, ini lebih ke kalam, bukan menulis. Ini lebih ke kalam kalau mempresentasikan itu. Oleh karena itu, mending untuk hal tersebut ditiadakan. Nah, saya juga lupa tentang maharo kitabah saya tadi. Kalau punya saya tadi, apa yang akan saya kerjakan nanti di UAS? Ya, pertama tadi membuat barcode itu membuat barcode. Ya, pertama barcode dibuat lebih umum, itu pertama. Terus lalu gambarnya dibuat lebih jelas, ya kan? Gambarnya dibuat lebih jelas, tidak hitam putih atau warna hijau saja. Lalu teks kayak gini dihilangkan, hilangkan. Juga teks yang kayak gini si makan nih mending disuruh mendengarkan audio saja, tidak perlu teks seperti ini. Nah, terus domir di sini juga diganti domir ana, jangan hiya atau anta. Ini kurang kepakai akhirnya. Nah, itu saja yang akan saya lakukan. Syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.